Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Dia, memuliakan Tuhan pada minggu yang luar biasa ini. Saya percaya Bapak Ibu dalam sukacita, amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami minta pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Engkau berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah pujian ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bersukacita. Sebab kita punya Allah yang hidup dan Dia naik ke surga. Haleluya. Yesus namanya dari Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, kita lebih dari pemenang oleh karena Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita.
tempat bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, New Hope Family yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita masih ada dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan perlindungan. Dan itu satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Saudara siap menerima kebenaran firman Tuhan?
Saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa akan ada dalam kehidupan kita lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa kami boleh duduk diam di hadapan-Mu untuk kami menerima pewahyuan-pewahyuan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Kami ada di tengah-tengah penantian kami akan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kami untuk mengenang kembali karya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan yang luar biasa yang akan memberikan sebuah dimensi kehidupan yang baru bagi setiap kami. Pada saat ini kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada dalam minggu yang ke-9 setelah kita mengalami isolasi karena Corona COVID-19. Saya percaya kalau 9 bulan tuh orang hamil rasanya udah mau keluar aja itu jabang bayinya ya. Dan saya yakin keadaan ini dialami oleh setiap kita. Udah nggak tahan lagi pengen keluar, pengen beraktivitas. Lebih-lebih jemaat Tuhan ya, udah nggak tahan pengen kita ada dalam suasana kebaktian. Nah, tahukah saudara bahwa situasi ini Tuhan izinkan terjadi untuk menggodok. Menggodok itu artinya kembali merestorasi kehidupan kita. Sebab dengan sangat yakin saya berkata bahwa selama masa-masa kita ada dalam pandemi virus corona dan diisolasi, ada sesuatu dalam diri kita masing-masing yang berjuang. Ada orang-orang yang begitu merindukan untuk bisa bersekutu kembali. Karena memang destiny gereja adalah sebuah persekutuan. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu harus berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi gara-gara virus ini, kita terpenjara. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita sedang melawan natur kita sebagai manusia yang seharusnya bisa berkoinonia, berfellowship, bersekutu bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi akan menolong kita. Saya percaya bahwa ada sebuah dimensi perubahan yang luar biasa yang sedang menanti di depan kita. Ya, saya mau katakan begini saudara-saudara, kehidupan ini mengalami progresivitas yang sangat tinggi. Percepatan perubahan itu selalu terjadi. Kalau saudara ingat, mungkin ini ada opa-opa, ada oma-oma di sini yang menyaksikan tayangan ini. Opa dan oma tentu masih ingat pada masa 1920 atau sampai 50 pada zaman dunia mengalami perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Ada sebuah perubahan kehidupan yang masif yang terjadi ketika mereka dari cara yang tradisional. Setelah perang dunia berakhir, maka dunia bergerak dalam dunia industri. Semua mesin-mesin diproduksi. Yang dulunya membajak lahan dengan manual, tak tahu berubah dengan traktor bajak. Yang tadinya pesawatnya masih pesawat yang ya seperti itu, sekarang sudah mulai pakai tenaga jet. Jadi dunia ini bergerak dalam sebuah perubahan. Tapi ada satu momen yang menjadi dimensi perubahan itu, dan biasanya momen itu momen yang menghebohkan dunia begitu. Nah, perubahan kalau kita belajar sejarah dunia bisa lewat peperangan dan bisa lewat pandemi virus seperti apa yang terjadi saat ini. Banyak bertebaran di media sosial bahwa pada waktu Menteri Pendidikan diserahkan kepada salah seorang pengusaha online, mereka bilang jangan-jangan nanti dunia pendidikan berubah jadi online. Tapi tanpa kita sadari, hari-hari ini kebutuhan akan media sosial dan semua yang bicara tentang online menjadi kebutuhan yang hakiki buat setiap kita. Betul? Sebab sebelum pandemi ini, perubahan itu terjadi maju mundur, saudara-saudara. Ada tarik-menarik antara generasi milenial dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Generasi yang sebelumnya masih tidak mau menggunakan media internet karena mereka lebih nyaman secara manual. Tetapi porsi terbesar dari generasi milenial ke atas, mereka sudah hidup mempergunakan dunia maya 100%. Maka gara-gara virus ini, setelah masa lockdown ini berakhir baik di Indonesia, di Jakarta maupun seluruh dunia,
maka percayalah bahwa tatanan kehidupan dunia yang baru akan terjadi. Ada perubahan yang masif yang akan terjadi dalam budaya kehidupan manusia. Dan itu tidak disangka-sangka. Maka saudara, ini yang terjadi dan mau tidak mau membuat setiap kita harus mempersiapkan diri. Ada banyak hal yang akan berubah. Ada banyak hal yang akan mengejutkan kita. Kalau dulu Alkitab belum mengerti bahasa teknologi, mereka bahas dengan banyak tanda-tanda ajaib dan mencengangkan, maka saya yakin itu bicara mengenai teknologi. Karena bahasa Alkitab kurang memahami kata teknologi. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kenaikan Yesus. Sebab kita masih ada dalam masa 40 hari penantian akan pencurahan Roh Kudus setelah Yesus bangkit yang kita peringati lewat Paskah kemarin. 2 minggu lagi kita akan jatuh merayakan hari kenaikan Yesus. Maka tidak salah apabila gereja kita mencanangkan Yesus pasti datang kembali menjadi tema bulan kita di bulan Mei ini. Nats kita diambil dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Nah, kalau kita bicara tentang Yesus yang naik, kita jangan melupakan bahwa Yesus juga akan turun kembali. Yesus akan turun kembali. Nah, bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara harus mengerti dan harus paham bahwa ada yang namanya rapture atau pengangkatan, dan ada yang namanya second coming of Jesus Christ atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalimat ini diucapkan oleh malaikat kepada orang-orang Galilea, orang-orang Israel, dalam konteks bahwa satu kali kelak Yesus akan turun kembali menjejakkan kakinya di bumi dengan cara yang sama seperti orang-orang Israel ini melihat Yesus naik ke surga. Kalau Anda melihat visualisasinya, maka kita akan melihat di film itu Yesus naik ke surga, terbang ke awan-awan, dan awan yang putih menutupinya. Beberapa hamba Tuhan menafsirkan bahwa satu kali kelak Yesus akan datang kembali ke bumi, menjejakkan kakinya di bumi, disertai oleh awan putih, yang adalah saudara dan saya, orang-orang yang sudah terlebih dahulu diangkat ke surga dan turun bersama-sama dengan Yesus. Kan anak-anak sekolah minggu suka nyanyi itu. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Saudara, yakinlah bahwa kalau Yesus memberikan, malaikat membunyikan sangkakala kedatangan Yesus di awan-awan menjemput kita, kita mengikuti pesta perjamuan kawin anak domba. Dan ketika Yesus menjejakkan kakinya di bumi untuk yang kedua kali, maka saudara dan saya akan menyertai kedatangannya ke bumi. Amin. Nah, saya harap ini menjadi penghiburan buat kita. Meskipun saudara mungkin hari-hari ini mengalami situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, bisnis yang sulit, perdagangan yang sulit, saham yang sulit, tapi percayalah bahwa pengharapan kita bukanlah pengharapan untuk di dunia, karena untuk inilah kita dipanggil. Nah, hari ini kita belajar kenapa Yesus harus naik ke surga. Kan pada peristiwa Yesus naik ke surga, murid-muridnya bertanya, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel?" Tapi apa kata Yesus? Bahwa itu bukan bagian dia, karena kerajaannya ada di surga, bukan di dunia. Nah, hari ini kita belajar ada 4 alasan yang kita bisa belajar bersama-sama kenapa Yesus harus kembali ke surga. Yang pertama, saudaraku, Yesus kembali ke surga karena dia kembali ke tempat asalnya. Asalnya dari surga, maka dia kembali ke surga. Kata asal yang paling gampang kita jumpai kalau Anda dalam pelayanan pemakaman. Biasa hamba-hamba Tuhan berkata, dari debu menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah. Tapi itu bicara tentang tubuh jasmani daging, saudara.
Kalau roh yang di dalam kita milik Tuhan, maka percayalah, sebagaimana Yesus naik ke surga, kita pun akan kembali ke surga bersama-sama dengan Dia. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-23. Injil Yohanes pasal 8 ayat 23, firman Tuhan bilang begini. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus berkata, aku berasal dari atas. Maka Dia kembali ke atas, terangkat ke surga. Maka jelaslah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada begitu banyak perdebatan yang mengatakan, kalau Yesus Tuhan, kok Yesus mati? Mosok Tuhan mati? Gimana Tuhan mati? Habislah semuanya. Tapi saudara, sorry untuk ngomongin, otak kita itu cuma segede bakpao, ya, gak bisa memahami konsep tentang Tuhan. Jauh perbandingan. Ada banyak ahli-ahli Alkitab yang akhirnya kehilangan akal waktu mereka berusaha membongkar fakta tentang Tuhan. Tapi kalau saya kunci dengan kalimat ini, saudara. Teruslah berusaha menyelidiki tentang kealahan Tuhan, maka engkau akan kehilangan akalmu. Tetapi berusahalah memungkiri semua ketuhanannya, maka engkau akan kehilangan imanmu. Tuhan mau kita percaya saja. Yesus naik ke surga karena dari sanalah tempat Dia berasal. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Karena pekerjaannya sudah selesai. It is done, kata Yesus. Pada waktu Dia mati tergantung di kayu salib, tepat jam 3 sore Dia berkata, sudah selesai. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena memang untuk itulah Dia datang ke dunia, untuk menyelesaikan pekerjaan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai keringatnya menjadi tetesan darah, Dia berkata, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu Bapa yang terjadi atas hidupku. Saudara-saudara, pekerjaannya selesai, maka Dia kembali ke surga. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara, pekerjaan Yesus cuma satu selama Dia ada di dunia, yaitu untuk membayar dosa-dosa dan kesalahan dan kejahatan saudara dan saya. Dibayar dengan lunas, dengan tuntas, dengan sempurna. Dan Dia berkata, sudah selesai. Alasan yang ketiga kenapa Yesus harus naik ke surga, karena sekarang pekerjaannya adalah menyediakan tempat tinggal bagi kita. Selama di dunia kurang lebih 33,5 tahun, Yesus menyelesaikan pekerjaannya dan sudah selesai. Sekarang Dia ada pekerjaan baru di surga, yaitu apa? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ini pekerjaan Yesus yang Yesus lakukan pada present moment, saat-saat ini. Apa yang dilakukannya? Mari kita lihat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waktu baca ayat ini saya ingat lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ya, Dia berkata, apabila aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Saudara terkasih, ini janji Tuhan. Yesus sedang menyiapkan segala sesuatunya buat kita. Saudara tahu, Yesus adalah seorang masterpiece. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Saudara tentu menyadari bahwa pada proses penciptaan,
Tuhan ciptakan manusia pada bagian terakhir. Setelah dia menyelesaikan semua kebutuhan dan keperluan manusia di bumi, baru dia tempatkan manusia. Hal yang sama berlaku untuk kejadian ini, untuk peristiwa ini. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik, the best from the best, buat saudara dan saya. Nah, mungkin sekarang tempatnya belum sempurna buat kita, ya, lagi finishing touch di sana. Nanti kalau udah selesai, baru dia datang dan menjemput kita semua. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia berjanji setelah dia pergi ke surga, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 6 dan 7. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kekasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada kita pada momen-momen ini, sama persis seperti apa yang terjadi pada peristiwa jemaat yang mula-mula. Hari ini saudara, orang-orang di Yerusalem menanti-nantikan Roh Kudus dalam masa lockdown di rumah mereka masing-masing. Dan peristiwa yang sama yang terjadi dialami oleh setiap kita saat ini. Kita menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya ada sebuah gelombang Roh Kudus yang luar biasa yang akan tercurah dalam kehidupan kita pada masa-masa penantian pencurahan Pentakosta di tahun 2020 ini. Kenapa? Karena kita memiliki kebutuhan akan Tuhan yang jauh lebih besar dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin, saudara. Oleh karena itu, lewat pesan firman Tuhan pada hari ini, saya mau berkata, bersihkan hidupmu dari segala dosa. Bereskan segala sesuatunya. Persiapkan tempat yang terbaik di hatimu untuk Roh Kudus datang dan melawat hidup kita sama seperti belum pernah dilawat Roh Kudus sebelumnya. Karena gelombang yang maha dahsyat sedang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia yang menantikan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menantikan kedatangannya, janjinya seorang penolong yang lain diberikannya kepada kita, yang akan menolong kita, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yohanes pertama ayat 12, kepada setiap orang yang percaya kepadanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kuasa itu datang oleh karena Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam lagi, supaya penantian kita akan pencurahan Roh Kudus-Nya tidak sia-sia. Saya rindu buat setiap kita, mari kita ambil lebih banyak waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berperkaralah dengan Dia, karena Roh-Nya yang kudus yang akan melawat kita tidak diberikannya dengan sia-sia, tetapi dengan pengorbanannya yang luar biasa. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah kehendak-Mu kalau kami ada dalam situasi lockdown di rumah kami masing-masing. Adalah rencana-Mu supaya kehidupan kami dimurnikan kembali seperti emas. Adalah kehendak-Mu supaya kami menemukan Tuhan dalam kesendirian kami bersama dengan Tuhan. Tidak lewat gereja, tidak lewat ibadah yang hingar-bingar, tidak lewat suasana syahdu yang diciptakan manusia, tapi dalam keheningan pribadi, privately antara kami dengan Tuhan. Bahwa kami berperkara dengan Tuhan, bahwa kami bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan untuk menyadari betapa kami butuh dan perlu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah penantian kami akan kuasa Roh Kudus-Mu akan membuat kami menjadi orang-orang yang dying untuk dilimpahi dengan kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan.
Kenaikan-Mu ke surga telah memberikan kepada kami kehidupan yang luar biasa. Dan biarlah kami menjalani hari-hari kami, sisa hari-hari selama lockdown corona ini, kami akan pakai dengan segala kerinduan kami, bertekuk lutut, bertaut di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, rumah tangga, kehidupan mereka, segala yang ada pada mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi jemaat ya dan pengerja yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat mentransfer ke rekening di bawah ini atau dengan tunai diberikan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore di kantor gereja, di gereja. Yang kedua, ibadah KP akan diadakan online dan akan ditayangkan tanggal 12 Mei 2020 jam 19.00 atau jam 7 malam, YouTube Live Premiere. Jadi bisa dibuka setelah pas jam 7 malam. Kemudian ibadah KW Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 17.00 atau jam 5 sore. Yang ketiga, kelas hidup baru akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 jam 8 sampai dengan jam 9 malam dengan tema Dilahirkan Kembali, pengajar Bapak Erik Kunarto. Untuk seterusnya dan pelajaran akan diberikan setiap hari Selasa. Demikian pengumuman bagi kita pada hari ini, pengumuman untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah, Engkau sudah berkati, Engkau sudah sertai dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di masa-masa sukar ini. Tetap Engkau Bapa yang menjadi perlindungan, kota benteng bagi kami yang aman, yang menjaga, yang melindungi kami. Yang Engkau memberikan penghiburan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah melalui ibadah pada hari ini kami bisa dikuatkan lewat pujian, lewat firman Tuhan. Kalau ada yang sakit dari jemaat-Mu, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan kekuatan. Tuhan, buka jalan. Kami percaya bersama Tuhan Yesus kami bisa melewati cobaan ini karena Engkau berikan kami kekuatan dan jalan keluar. Kami berdoa juga terus untuk gembala kami. Tuhan berkati Ibu Esther sebagai gembala. Tuhan berikan hikmat Tuhan, kami percaya ada kekuatan, ada pengurapan Tuhan. Juga untuk seluruh pengerja Tuhan, biarlah kami bersatu hati sehingga gereja-Mu ini tetap berjalan dan berkembang dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua jemaat-Mu juga yang sudah berkorban, baik berkorban tenaga, pikiran, dan doa-doa mereka.
yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima doa berkat. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa bersama kita dan menyertai kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha, haleluya, amin.